Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-karimil mannan ala ni'matil islami wal iman wa ala bi'tati khairil ruslan hamilil quran sayyidina Muhammadin al-mustafa min adnan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan salatan wa salaman tudkhiluna ma'ahu a'lal jinan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya lahiriah maupun batiniyah, nikmat yang kita sadari ataupun tidak kita sadari, dan atas nikmat berkumpulnya kita di saat yang mulia ini merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zikir bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicatat oleh Allah sebagai amal yang kekal yang akan kita lihat pahalanya di akhirat nanti, dapat membanggakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hormati dan kita muliakan para asatid, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita berada tepat di tanggal 12 hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan sembarang nikmat. Di waktu yang mulia, di waktu yang istimewa, waktu yang menjadi istimewa karena tanggal lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini dipilih oleh Allah, dipilih, diizinkan, bukan dengan kemampuan dan kemauan kita, tidak. Kalau sampean mau, sampean mampu, belum tentu berangkat. Tapi kita diizinkan, dipilih oleh Allah, barulah bisa kita berangkat, kumpul, merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau cuma kemauan pribadi, ada gangguan sedikit, gagal. Kalau cuma kemampuan kita, sakit, udur, gagal. Tapi kalau Allah yang mau, walaupun sakit tetap berangkat, walaupun udur ada berangkat, walaupun ada hujan tadi, alhamdulillah tepat bisa kumpul di sini bersama-sama merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dari hujan tersebut tanda turunnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Memang manusia itu kalau ada ujian, ada halangan sedikit, nggak usah halangan dari luar, halangan hati aja. Tiba-tiba datang malasnya, gagal ibadah. Semangat, nanti saya bulan Maulid ini mau merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang waktunya ngantuk, gagal berangkat Maulid. Itu kita rasakan di diri kita. Kadang-kadang malam sudah semangat qiyamul lail nanti malam habis hadir pengajian, dengar fadilah qiyamul lail, jam 2 malam bangun ke kamar mandi, buang air kecil, pulang ke kamar, tidur lagi. Datang malasnya. Yang bikin kita qiyamul lail Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sudah rencana, sudah semangat, bisa gagal kalau tidak dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita ini kumpul di sini, taufik dari Allah. Yang mudah. Bahkan jadi kita orang Islam, kita menjadi orang Islam ini taufik dan hadiah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma Islam dan iman jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini istimewa, dipilih oleh Allah untuk Islam, adalah nikmat yang agung, yang besar. Tanpa usaha, tanpa pengorbanan yang besar, kita ini semua masuk Islam tanpa belajar kadang-kadang. Kalau bapak ibu-ibu, kalau mau ditanya, sampean belajar agama dulu baru masuk Islam, apa Islam dulu baru belajar? Islam dulu baru belajar. Tahu Tuhan dulu, mengenal sifat Allah dulu baru iman, atau iman dulu baru mengenal belajar sifat 20? Kita alhamdulillah ya, dari kecil lahir Islam, belum tahu Islam itu apa. Dari kecil lahir percaya Allah Tuhan saya, padahal nggak tahu sifat wajib bagi Allah itu apa. Islam dulu baru belajar. Ini nikmat. Ada orang belajar, mempelajari Islam tapi nggak Islam.
mempelajari Tuhan, nggak dapat izin iman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu ini ada cerita, nggak usah keluar negeri di Indonesia. Kisah seperti ini banyak terjadi. Ada salah satu orang baik periksa ke dokter sedang sakit. Dokternya non Muslim. Saya lupa agamanya apa, pokoknya bukan orang Islam. Duduk ngobrol, ternyata dokternya bisa bahasa Arab. Orang Indonesia ya, bukan orang dari Arab datang. Orang Indonesia ngomongnya pakai bahasa Arab dan fasih. Ngobrol cerita, karena dia tahu ini Habib berilmu, dikit-dikit bawa ayat Al-Quran dokternya. Bawa ayat, terus menjelaskan maknanya ayat Al-Quran. Jadi bukan cuma hafal, tapi ngerti tafsirnya. Ngerti tafsir dan hafal Al-Quran. Sampai selesai pengobatan beres, sebelum pulang, ini dokter ada rasa di hatinya, mau mancing ini Habib, kepengen menguji bahwa Islam itu belum tentu agama yang benar. Jadi dia ngomong begini, Habib, saya ini hafal Al-Quran dan saya paham isinya. Terus dia bawa ayat kan, bawa beberapa ayat bahwa orang yang tahu Allah akan beriman kepada Allah. Itu namanya dia belajarnya baru sebagian. Terus dia ngomong, kok buktinya Beb, saya ini kan sudah hafal Al-Quran, tahu Al-Quran, kok saya tetap gak masuk Islam? Harusnya kan yang kenal Allah masuk Islam, kok saya gak masuk Islam? Allah Habib tadi pintar, lebih paham Al-Quran daripada beliau. Habib tadi menjawab dengan kalimat yang pendek, tapi masuk sekali di akal. Apa kata beliau? Di situ letak mahalnya hidayah. Kita sudah dengar, innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Rasul Nabi Muhammad saja Allah berkata kepada beliau, berfirman kepada beliau, wahai Muhammad, kamu gak bisa bawa hidayah orang yang kamu inginkan. Kamu senang sama siapa? Belum tentu dia dapat hidayah. Tapi Allah yang memberi hidayah. Walaupun kamu hafal Al-Quran, hidayah itu mahal. Walaupun kamu mengerti maknanya, hidayah mahal. Kamu gak dikasih hidayah, kamu belum dapat taufik, gak berhak menerima hidayah. Sudah hafal dan paham. Alhamdulillah kita ini walaupun kadang-kadang surat Al-Fatihah aja masih salah panjang pendeknya, tapi diberi hidayah yang mahal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Islamnya dikekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat ya perbandingannya, dan banyak sekali yang seperti itu. Contoh-contoh seperti tadi banyak. Tapi lebih banyak lagi yang masuk Islam. Dan mungkin dari 100 orang yang hafal Al-Quran orang di luar Islam, yang nggak Islam tetap 3 orang, yang 90 lebih masuk Islam. Karena mereka itu hatinya tersinari dengan nur Al-Quran. Banyak ya orang non-Muslim, dulu mereka punya sistem mempelajari Al-Quran untuk mencari kesalahannya, untuk cara mengkafirkan orang Islam. Tetapi cara tersebut gagal. Kenapa? Yang belajar Al-Quran malah tambah banyak masuk Islam. Jadi pemimpin-pemimpinnya berubah menjadi Islam. Paling hanya beberapa orang saja yang berhasil mempelajari Al-Quran tetap gak Islam. Ya kayak tadi yang saya ceritakan orang tersebut, itu hanya sedikit. Karena memang Allah sudah menyintip Al-Quran, memberikan stempel gelap bagi hatinya, gak dapat hidayah. Ini contoh besarnya hidayah Islam. Dan ini nikmat yang besar buat kita semua. Dan tambah lagi ini, kita bukan cuma Islam. Kalau Islam, iman itu agama dari dulu yang dibawa oleh Nabi Adam. Nabi Adam itu ngajak orang untuk Islam, untuk iman. Walaupun Islamnya berbeda syariatnya, tapi semua diajak untuk beriman. Kita Islamnya mendapatkan agama terbaik yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Agama terbaik, syariat terbaik yang diajarkan, dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW. Langsung saja. Kita akan cerita saja ringkas tentang maulidnya Nabi Muhammad SAW. Tahunnya sampai semua sudah tahu. Tahun kelahirannya Rasulullah SAW dikenal dengan tahun gajah. Kenapa? Karena Raja Abraha yang berasal dari Habasyah, tapi beliau sudah tinggal di Son'ah. Raja Abraha ini asalnya dari Habasyah,
dan menjadi raja di Son'a. Son'a itu di Hadramut, Yaman Utara. Kalau sampai cari sekarang itu yang lagi perang. Insya Allah sudah aman kayaknya. Kemarin sempat perang di sana. Itu tinggal di situ. Raja Abraha ini melihat bahwa Mekah, padahal daerahnya itu nggak ada yang diharapkan, tandus, padang pasir, apalagi zaman dahulu, nggak ada jalur perdagangan sebetulnya, tapi dituju orang dari bermacam-macam penjuru. Kenapa? Karena ada Ka'bah di situ. Jadi Raja Abraha nggak mau kalah, bikin bangunan yang megah, yang besar, dikasih bermacam-macam ornamen perhiasan untuk menarik. Jadi biar orang nggak haji ke Ka'bah, tapi hajinya ke Son'a, ke Yaman Utara. Ini sudah sering kita dengarkan. Akhirnya bangunannya jadi, belum sempat dipakai, sudah dirusak dan dikotori. Jadi ada orang, ada kabilah yang asalnya dari Hijaz, pergi ke Son'a, lalu dirusak dan dikotori bangunannya Abraha. Ada yang bilang dihancurkan. Marah dia. Dia bilang, begitu saya akan pergi ke Ka'bah, saya hancurkan juga Ka'bah. Kumpulkan banyak pasukannya Abraha, dan pemimpinnya menggunakan gajah. Sampai-sampai Abraha minjem dengan gajahnya Najasyi. Gajahnya Najasyi itu yang dikenal dengan Gajah Mahmud. Ya, sering kita dengarkan cerita gajahnya Abraha namanya Gajah Mahmud. Itu gajah pinjaman. Nggak pernah diketahui gajah oleh orang Arab sebesar Gajah Mahmud tadi. Jadi ada beberapa gajah berangkat menuju Mekah, mau menghancurkan Mekah, mau menghancurkan Ka'bah. Penduduk Mekah namanya nggak pernah melihat pasukan sebesar itu, takut. Mereka berdoa meminta kepada Tuhannya di Ka'bah, tapi pasrah. Abdul Muthalib yang memimpin mereka bilang, ayo penduduk Mekah, kalian semua sekarang pergi keluar dari kota Mekah. Kota Mekah saat itu masih kecil, daerah haram lebih besar daripada Mekahnya. Keluar, pergi ke atas gunung, biar saya yang tinggal di sini dan meminta kepada Allah. Jadi penduduk Mekahnya pergi, nggak dijaga Mekahnya, tidak dijaga Mekahnya, malah lari. Bukan lari karena takut, bukan, tapi karena pasrah dengan pemegang kunci Ka'bah. Yang mengatur Ka'bah Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW. Nah, Abdul Muthalib ini dari dulu sudah terkenal orang yang istimewa, orang yang hebat, orang yang dikagumi, akhlaknya baik, wajahnya bersinar bersih. Yang melihat Abdul Muthalib cinta. Bahkan saat Abraha datang, sebelum Abraha menyerang Mekah, itu Abraha memanggil pemimpin Mekah, mau ketemu. Yang berangkat adalah Abdul Muthalib, kakek Rasul SAW. Itu waktu Abraha melihat wajah Abdul Muthalib, bayangkan ya ini ya, Abraha datang sedang marah, mau menyerang Mekah, mau menghancurkan Ka'bah. Pas ketemu musuhnya, kan Abdul Muthalib adalah musuhnya. Ngelihat Abdul Muthalib, Abraha langsung luluh hatinya, cinta dengan Abdul Muthalib, dan dipanggil, Abdul Muthalib kemari. Disuruh duduk di atas bersama Abraha. Musuh dipanggil, disuruh duduk bersama Abraha. Kenapa kok bisa begitu? Karena Abdul Muthalib pernah dinaungi nurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah pernah berada di sulbi beliau. Jadi beliau diistimewakan. Dan ini bukan cuma Abdul Muthalib ya, kakek-kakeknya Rasulullah seperti itu. Kakek dan pedatuannya seperti itu. Bahkan dikatakan oleh guru kita Habib Umar saat membaca sirah, pernah beberapa dari beliau, ya, kakeknya Rasulullah, Abdul Muthalib, kakek-kakek yang lain, itu mendengarkan suara takbir saat duduk sendirian. Allahu Akbar, dicari nggak ada orangnya. Ternyata keluar takbir dari punggungnya. Jadi punggungnya beliau sendiri mengeluarkan suara takbir. Ya itulah nurnya Nabi kita Muhammad SAW yang berada di sulbi mereka, karena sudah dekat kelahirannya sampai keluar takbirnya.
Dan itu semua nasabnya Rasul jadi mulia karena pernah dinaungi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kan kebalik, kita jadi mulia karena abah kita, karena kakek kita. Tapi beliau tidak, abah, kakek, dan datuknya jadi mulia karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdul Muttalib dipanggil, disuruh duduk, dihormati oleh Abraha. Ditanya, mau apa kamu wahai Abdul Muttalib? Mau apa kamu wahai Abdul Muttalib? Ini Abraha ngasih penawaran karena dia cinta mahabbah dalam pandangan pertama kepada Abdul Muttalib. Lihat apa yang diminta Abdul Muttalib saat itu. Abdul Muttalib cuma minta satu hal. Minta apa kamu Abdul Muttalib? Aku kasih, kata Abraha. Abdul Muttalib bilang, wahai Abraha, kamu beberapa hari ini sebelum menyerang Makkah, ini kebiasaan taktik perang. Sebelum nyerang, ditutup dulu jalur makanan, ditutup dulu dirampas dulu harta-harta yang tersebar. Jadi di sekitar Mekah itu kan banyak penggembala kambing, penggembala onta, harta milik penduduk Mekah dijarah semua oleh Abraha. Salah satu yang dijarah adalah 100 ekor onta milik Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib bilang, hai Abraha, kamu kan kemarin sempat menjarah onta, ada 100 ekor, itu onta saya, kembalikan itu. Jadi minta ontanya. Mungkin sampean juga bingung ya, kenapa ya kalau Abdul Muttalib minta onta, kok nggak minta menggagalkan serangan ke Mekah? Abraha pun bilang begitu, hai Abdul Muttalib, saya ini melihat wajah kamu kagum, kamu adalah orang yang hebat, orang yang berwibawa. Saya tahu cuma dengan melihat wajah kamu. Saya hormat dan saya memberikan penawaran buat kamu. Kamu sia-siakan. Kok kamu egois, kata Abraha. Mekah mau saya gempur, kamu malah mikirin onta. Ya, kita orang awam juga mikir begitu paling di awal. Apa kata Abdul Muttalib? Hai Abraha, onta-onta itu punya tuan. Tuannya saya. Tugas saya sebagai tuan menyelamatkan harta hak milik. Dan Ka'bah punya tuan, punya pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang menyelamatkan Ka'bah bukan saya, Allah Tuhan pencipta Ka'bah. Lihat, itu ada keyakinan dari beliau di hatinya. Nggak mungkin ada yang bisa ngejamin Ka'bah. Nggak mungkin ada yang bisa merusak Ka'bah tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tugas saya ngurusi ternak saya, tugasnya Allah menjaga rumahnya. Kita sudah sering dengar cerita tersebut. Berangkatlah Abraha mau menyerang. Belum masuk Mekah, belum sempat merusak apa-apa. Datanglah burung ababil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ayat sering kita baca. Itu burung ababil bawa 3 batu. Satu di paruh, ya. 2 di cangkangnya. Dilemparkan, setiap orang kena 1 batu. Setiap orang kena 1 batu. Itu dikatakan yang kena batu tadi, ini batu yang dibawa dari api neraka, ada yang langsung seketika hancur badannya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim thayran ababil tarmihim. Burung ababil itu melempari mereka bi hijaratin min sijil, dengan batu yang dibawa dari neraka. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Batu yang kena kepada diri mereka menjadikan mereka seperti daun yang dimakan ulat. Tambah rahmat bagi turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hujan. Jadi daun tadi daun yang dimakan ulat kita sudah tahu ya, rontok daunnya, hancur. Begitu juga pasukan Abraha, mereka yang kena batu tubuhnya meleleh. Bahkan Abraha nggak langsung mati. Sebagian ada yang langsung kering mati di tempat. Dan gajah-gajahnya semua kena kecuali satu, Gajah Mahmud. Kenapa? Karena Gajah Mahmud satu-satunya gajah yang nggak mau menghadap ke Mekah. Disuruh ngadep Mekah nyerang, dia berbalik. Suruh ngadep Mekah nyerang, dia berbalik. Dalam riwayat itu berbalik dengan kemauannya sendiri. Dalam riwayat ada orang yang bernama Unais. Ya,
Ada yang bernama Unes, pawang gajahnya. Nyuruh gajah nyerang Mekah. Tapi ada yang membisikkan. Kalau nggak salah namanya Nufail, gajah jangan nyerang, dikasih kode. Intinya gajah tadi nggak mau menyerang karena ada yang membisikkan kepada gajah agar tidak menyerang Ka'bah. Itu cuma satu aja, Gajah Mahmud aja. Jadi dia selamat karena dia menyerang. Yang lain habis. Bahkan Abraha malah lebih hina. Nggak langsung mati Abraha. Sampai pulang ke sana itu dagingnya lepas, terputus lepas sedikit demi sedikit dari tulangnya sampai mati dan membusuk Abraha. Dan bangunannya Abraha, katedral besar yang dibangun sama Abraha, sampai sekarang masih ada di Son'a. Dijadikan apa? Dijadikan tempat pembuangan sampah. Dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah tahun kelahirannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul lahir disambut oleh malaikat, disambut oleh ibunya. Tadi kita baca ya, wa tajjatil malaikatu tahmidan wa tamjidan wa istighfar. Malaikat bergemuruh mengucapkan takbir, tahlil dan memuji Nabi Muhammad SAW dan beristighfar. Itu yang kita baca tadi. Wamtala'atil ardu samawati anwara, langit dipenuhi dengan cahaya. Kenapa? Menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Itu sebelum beliau lahir yang hakiki, semua alam menyambut. Masa kita umatnya tidak mau menyambut kelahiran Nabi kita Muhammad SAW? Yang mengaku cinta masa tak mau menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW? Malah kadang-kadang pakai alasan yang alasannya nggak pantas. Ini contoh ini. Kalau ada orang ngomong baca syair, kita baca syair bermacam-macam tadi ya. Biasa kalau maulidan kan syairnya macam-macam. Memuji Rasulullah, berkorban untuk Rasulullah. Tapi mau maulid kenapa? Capek. Maulid kenapa? Malas. Jangankan maulid, kenapa nggak sholat subuh? Capek. Kenapa nggak ngaji? Malas. Ini penipu namanya, bukan pecinta Rasul. Ini ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada orang yang puji sampean bilang begini, Bu, lautan aku seberangi, badai aku terjang agar dapat menemui ibu kita. Tapi ternyata nggak datang. Di mana Pak? Katanya mau datang. Gerimis Bu. Ada gerimis yang mau berangkat, tapi kalau diomongkan dengan lisan, samudra akan aku seberangi, badai akan aku terjang. Kemana nggak datang tadi malam? Ada gerimis. Nah itu kita begitu. Ya Rasulullah, aku akan mengorbankan darahku untukmu, mengorbankan jiwaku untukmu. Kenapa nggak datang maulid? Kenapa nggak sholat subuh? Kenapa nggak ngaji Al-Quran? Capek. Nah itu alasan yang tidak masuk akal. Menunjukkan bahwa kita itu menipu, pura-pura saja cinta dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi alhamdulillah, ini bukan membahas kejadian saat ini ya, hujan. Memang pas kebetulan harinya hujan. Tapi insya Allah kita kumpul di sini pahalanya berlimpah, berlipat ganda karena turunnya rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kumpulan Maulid hari ini kita menjadi orang yang benar-benar cinta dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, benar-benar mahabbah dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan cinta dengan lisan, tetapi cinta dengan hati. Karena kalau cinta dengan lisan tidak akan mengamalkan dengan badan. Mudah-mudahan cinta kita buktikan. Mudah-mudahan kita buktikan untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menjalankan yang wajib, dengan menjauhi yang haram, mengerjakan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, cinta Allah, cinta Rasul, buktinya adalah sholat, puasa, zakat, mengerjakan perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah. Nah ini mudah-mudahan yang kita dapatkan di Maulid ini adalah cinta yang hakiki, membuktikan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan semua amal kita diterima oleh Allah. Yang datang bawa hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang datang bawa dosa semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
yang datang bawa permasalahan mudah-mudahan cepat diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus hajat sahibul bait mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berlipat ganda dibalas orang-orang yang merayakan Maulid ini, berusaha ikut andil dalam membantu Maulid ini. Mudah-mudahan nanti dibalas langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhirat, diberikan pahala yang melimpah dan dapat mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir Maulid ini semuanya berhak mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di akhirat nanti ditolong oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dimasukkan surga bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada harapan kita untuk masuk surga, harapan terbesar kita seperti mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita minta kepada Allah, mudah-mudahan semuanya berhak mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan bisa masuk surga mengandalkan amal kita. Kita bisa masuk surga hanya melalui rahmatnya Allah, melalui syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semuanya dapat rahmat Allah dan dapat syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan acara sore hari ini berkah dan membawa rahmat bagi kita semua. Jika ada salah kata kurangnya mohon maaf. Ada minni wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.